pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana cara merekap data obat atau apa-apa saja hal-hal yang perlu diketahui pada form data obat. Di menu back office, kemudian pilih menu data obat. Pertama, saya akan memberi penjelasan mengenai kriteria. Sama halnya dengan penginputan data supplier, di sini ada pemilihan kriteria untuk melakukan pencarian. Misalkan kita mencari berdasarkan nama obat, maka di kriteria tinggal pilih nama obat, lalu cari nama obatnya. Misalkan needle, seperti ini, maka yang muncul adalah needle. Oke. Jadi, dengan adanya aplikasi, proses pencarian data obat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Baik. Yang pertama, bagaimana cara menginput data obat? Caranya klik tombol tambah. Kemudian, kita perhatikan warna kuning ada berada di sini, di nama obat. Isikan aja, misalkan nama obatnya obat ABC, enter. Nah, kita lihat di satuan. Satuan ini terisi secara otomatis berdasarkan data-data yang sudah terinput. Jadi, nanti apabila data di tabel ini kosong, maka otomatis satuan akan kosong. Oleh karena itu, user nanti jangan kaget. Karena kenapa di satuan kosong, kenapa di kategori kosong, kenapa di jenis obat kosong, karena memang datanya kosong. Bagaimana caranya? Diisikan saja manual. Artinya, untuk pertama kali diisikan manual, nanti selanjutnya udah otomatis, seperti itu. Misalkan di satuan nih, ternyata ada satuan yang kita butuhkan tetapi tidak ada di pilihan ini. Maka, isikan saja manual, misalkan ABC, seperti itu. Oke? Saya kira bisa dipahami. Baik, misalkan di tablet, tekan enter, kandungan obatnya apa? Misalkan AA, tekan enter, kategorinya tinggal pilih, bisa menggunakan panah atas panah bawah di keyboard. Enter, jenisnya tinggal pilih enter, harga beli diisi 10.000 misalkan. Enter, harga jual 12.000. Enter, tanggal expire diisi, tinggal dipilih kapan tanggal expire-nya. Kemudian stok gudang kita isi. Nah, ini perlu diperhatikan. Data obat ini adalah ketika kita merekap data obat untuk pertama kali, sistem ini digunakan di klinik Bapak Ibu. Misalkan nih nama obatnya ABC, maka harus dicek dulu di gudang itu ada berapa stok kita, di apotek ini ada berapa stok kita, gitu. Gudang ini terserah apakah obat itu di rumah, intinya adalah obat-obat yang belum kita letakkan di apotek, seperti itu. Nah, karena ini kita gunakan untuk merekap awal. Nanti untuk proses selanjutnya, ini tidak di sini lagi apabila data master yang sudah diinput. Misalkan untuk menambah stok obat, maka kita melakukan penginputan dari pembelian. Kalau seandainya terjadi penjualan, maka stok obat akan berkurang. Seperti itu. Baik. Misalkan stok gudang ada 100. Stok apotek ada 20. Tekan enter. Maka stok awalnya otomatis 120. Seperti itu. Apabila stok awal ini ingin dirubah, kita bisa klik ubah di sini. Tapi jika tidak ingin dirubah, maka tidak perlu di checklist. Proses klik ubah ini nanti hanya bisa dilakukan ketika untuk mengedit data ya, bukan pada saat proses ini untuk mengedit data seperti itu. Baik, setelah sampai di stok apotek, kita tekan enter. Maka apabila kita tekan enter sekali lagi, data ini akan tersimpan. Sedangkan stok masuk, stok keluar, stok akhir ini tidak perlu diisi. Ini nanti akan terisi secara otomatis berdasarkan data transaksi pembelian dan data transaksi penjualan. Seperti itu. Sedangkan stok akhir nanti diperoleh dari stok awal ditambah stok masuk dikurang stok keluar. Seperti itu. Baik, saya akan simpan. Oke. Maka sudah masuk nih stoknya, yaitu obat ABC tadi. Seperti itu ya. Kita bisa lihat, oh ternyata stok gudangnya 100, stok di apoteknya 20. Misalnya kita ingin mengedit datanya, namanya bukan obat ABC, tapi obat ABCD. Caranya sama, seperti di tutorial data PBF tadi. Kita blok dulu datanya, misalkan ini, blok dulu, kemudian klik edit. Oke.
ternyata nama obatnya ABCD. Stoknya bukan 100, tapi 90. Stok apoteknya 10, seperti ini. Update saja. Oke, sudah berubah ya? Sudah berubah. Sama halnya untuk menghapus data. Sama caranya, kita blok dulu nanti, kemudian kita klik hapus, akan muncul delete, klik delete, akan muncul konfirmasi. Jika kita klik yes, maka data terhapus. Jika kita klik no, maka data tidak terhapus. Kemudian di sini kita lihat ada satu button lagi, namanya mutasi stok gudang ke apotek. Maksudnya adalah ketika kita ingin mengambil stok dari gudang ke apotek. Di sini kita lihat tadi, obat ABCD di gudang ada 90, di apotek baru 10. Ya udah, kita mau ngambil nih, dari gudang kita ambil 20, kita pindahkan ke apotek. Maka nanti jadinya di apotek jadi 30, di gudang jadi 70. Baik, kita coba. Kita blok dulu datanya, kemudian kita klik mutasi. Oke, ini dia. Berapa mau dimutasikan? 20 tadi ya. 20, klik save. Oke, benar ya. Di gudang menjadi 70, di apotek menjadi 30. Oke, saya kira demikian untuk proses penginputan data obat. Terima kasih.